Jadi justru yang dipersiapkan pertama itu menurut saya ya bukan modal. Apa emang Coach? Modal oke Mhm. gitu ya, tapi kan modal itu kan bisa dikumpulin gitu kan. Cuman yang diutamakan itu adalah pengetahuannya dulu nih. Halo teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang ingin membagikan ilmu barunya lagi nih. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Halo, Adit. yes, Halo Coach. Aisyah. Wah, ada minuman apa nih di depan nih Coach? Kopi lah biasa. Oh, kopi supaya nggak ngantuk ya Coach. Iya, supaya nggak haus. Supaya nggak haus, supaya nggak ngantuk. Kirain supaya nggak ngantuk, karena kan kalau kopi itu supaya yang nggak ngantuk gitu Coach. Ya, boleh lah, yang penting hausnya dulu baru Mm-mm. ngantuk gitu. Oh, oke oke. Oke Coach, ini ada pertanyaan lagi. Enggak pertanyaan sih, pembahasan dari aku sih khususnya gitu ya Coach ya. Kenapa Aisyah? Emang kenapa? Iya, jadi gini Coach, kenapa sih kalau aku nih mau mendirikan bisnis nih Coach, tuh ada rasa ketakutan dalam diri gitu Coach. Masa ketakutan dalam Iya, diri heeh. gitu. Ada bisnis takut. Enggak, enggak gitu dong Coach. Ketakutannya takut apanya gitu loh. Ketika kita misalkan ya aku membangun bisnis nih, Mhm. oke, diriin usaha bisnis gitu ya Coach ya, tuh takutnya itu nggak berhasil, berarti kan Mhm. gagal gitu ya Coach, Mhm. takut rugi gitu Mhm. kan ya, udah biaya pengeluaran udah banyak tapi nggak ada balik modalnya Mhm. gitu, terus takut kalah saing juga dengan Mhm. orang-orang lain gitu. Mhm. Nah, gimana sih Coach supaya aku nih nggak takut dan tetap ingin mendirikan bisnis itu? Takut rugi, takut apa Mhm. lagi tadi? Takut nggak balik Nggak modal balik modal, apa lagi? Kalah sama bersaing, iya. apa lagi? Ya sih udah kurang lebih kayak 3. gitu. Dan 3-3 ini udah pasti terjadi nanti. Udah pasti terjadi ya Coach ya? Iya. Dalam mendirikan bisnis gitu. Iya kan, pasti terjadi. Jadi kalau udah sesuatu yang udah pasti terjadi ngapain takutin lagi? Harusnya nggak boleh takut. Iya, iya kan logikanya ya. Mhm. Kalau udah pasti terjadi ya jangan takutin lagi gitu. 3 Mmm, keputusannya jadi jalanin apa enggak gitu kan. berarti memang harus mempersiapkan diri dulu sampai Hmm. bener nggak sih nih, kuat nggak sih menghadapi kayak gini kalau nantinya kemungkinan akan terjadi gitu ya Coach ya? Bukan kemungkinan, pasti. Pasti. Berarti memang semua Pasti gagal pebisnis dulu, pasti ada gagalnya, mmm, pasti ada gak balik modalnya, pasti akan ada kalah bersaingnya. oh, Nggak mungkin langsung dari nol langsung sukses gitu kan, dapat duit 1 miliar per bulan, mhm. enggak gitu. Mmm. Kalau kayak gitu mah semua juga akhirnya berjalan bisnis ya. Oh, berarti setiap Nah, pebisnis pernah memasuki fase ini dong, oh Coach? iya gitu. Ada Mhm. jatahnya, setiap Mmm, ada jatahnya ruginya, berapa kali dia rugi, ada jatahnya dia berapa kali dia kalah dengan kompetitor, mhm. ada jatahnya dia untuk yang tidak balik modal gitu loh. Mmm. Berapa kali dia nggak balik modal. Jadi ya udah jatahnya dihabisin dulu, setelah itu baru deh dapat modal baru ini ya, untung baru bisa mengalahkan kompetitor, baru bisa ibarat itu bisa modalnya tuh bisa balik lagi bahkan menguntungkan gitu. Tapi di Mhm. awal-awal udah pasti udah ya Mmm. saya nggak yakin juga nggak yakin ya ada bisnis yang bisa langsung Kemungkinannya eh kecil gitu, Coach? ya hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Terus gimana nih, Coach, apa yang harus aku lakuin nih? Paling tidak ada fase-fasenya ya, ada Mhm. masa-masa di mana itu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu Mmm, loh. mhm Jadi ya mhm. ya karena memang sudah pasti terjadi ya tinggal antisipasinya apa gitu loh. Berarti sebelum itu terjadi, udah pasti Mhm. terjadi, kita harus membuat antisipasi Iya ketika supaya hal-hal tersebut. meminimalisir lah gitu Mhm ya. Mungkin nggak bisa menghilangkan mhm. kemungkinan itu tapi meminimalisirnya kalau memang kejadian. Apa nih Coach Ya yang menurut harus kamu apa nih? dipersiapkan? Kalau dalam mulai bisnis apa nih yang harus dipersiapkan supaya meminimalisir Mhm mhm. tadi ya gagal atau meminimalisir nggak balik modal Mhm. atau meminimalisir kalah bersaing. Aku pengennya ya bisnisnya banyak yang beli dulu itu Coach, Ya ya kan? iya, cuman Mhm. apa caranya supaya itu terjadi gitu kan. Bisa memasarkan produk dengan banyak, Mhm. sesuai target market, Mhm. ada targetnya juga setiap hari Mhm. penjualannya berapa Mhm. banyak Lu gitu. tahu. Ya tahu Coach, tapi ya kesiapan diri itu nih seperti di coaching nih aku nih ya. Iya jadi kan gini ya, rasa takut itu biasanya muncul karena apa gitu Mhm ya, eee, biasanya orang tuh karena gini ya,
memulai sesuatu yang baru itu pasti ada kekhawatiran lah. Hmm, Saya nggak betul menyebutnya banget. ketakutan ya, Mm-mm. takut itu kayaknya kayak apa gitu ya, kekhawatiran lah gitu. Kekhawatiran, jadi memulai sesuatu apapun yang baru itu pasti ada kekhawatiran, Mm-mm. benar nggak sih? Bener banget. Kayak mau melangkah hal baru, ya Iya deg-degan kan? gitu pasti. Dari SMA masuk kuliah itu ada kekhawatiran, Iya kita mulai sesuatu yang betul. baru. Dari Mm-mm. kuliah cari kerja juga ada kekhawatiran. Mm-mm. Dari itu mau nikah pasti ada kekhawatiran. Ketika lagi hamil, wah lagi mau punya anak nih, ada kekhawatiran lagi, bisa nggak ya gue jadi orang tua gitu kan? Betul coach. Pasti semua itu ada kekhawatirannya gitu. Dan akhirnya kan mereka menjalani juga kan gitu ya. Mm-mm. Jadi kekhawatiran biasanya berpikir yang belum tentu terjadi dipikir di masa depan kan. Sesuatu Iya. yang belum Mm-mm. terjadi di masa depan tuh udah dipikirin. Mm-mm. Nah, memang bisa ya bagaimana menjawabnya supaya yang dikhawatirkan itu bisa diminimalisir, persiapan-persiapannya dalam berbisnis misalnya. Sebetulnya menurut kamu apa sih yang harus disiapkan nih dalam berbisnis pada awalnya? Paling pertama yang harus disiapkan dalam diri kita ya, untuk meminimalisir atau untuk menjawab kekhawatiran itu. Ke diri pribadi berarti mental yang kuat dulu sih coach. Kalau dalam mendirikan bisnis ya kan. Caranya gimana? Ini harus banyak dukungan sih, lebih kayak afirmasi, motivasi gitu Jual. dalam diri supaya kita benar-benar yakin kalau memang dihadapkan hal-hal yang kayak gitu ya kita kuat baja gitu, seperti baja. Gitu ya. Mm-mm. Jadi justru yang dipersiapkan pertama itu menurut saya ya bukan modal. Apa emang coach? Modal oke, Mm-mm. gitu ya. Tapi kan modal itu kan bisa dikumpulin gitu kan. Cuman yang diutamakan itu adalah pengetahuannya dulu nih tentang Ilmu bisnis. berbisnisnya. Oh. Paling enggak dasar-dasar berwirausaha gitu kita harus paham dulu gitu ya. Bagaimana membuat strategi-strateginya segala macam gitu ya. Yang kemarin-kemarin udah kita pelajari semua itu gitu ya. Ya kan, produk lah, brand lah, ini itulah gitu ya, kita harus paham dulu. Itu semua yang akhirnya dengan semakin bertambahnya ilmu kita tuh semakin membuat kita lebih percaya diri. Kalau lebih percaya diri berarti yang berkurang apa? Apa tuh coach? Ya kekhawatiran itu. Iya, kalau misalkan ilmu kita sudah mencukupi gitu ya coach ya. Wah udah punya dasar-dasar dalam mendirikan bisnis nih, persiapan hal-hal yang lainnya juga udah oke, berarti rasa khawatir itu akan berkurang gitu coach. Ya menguatkan mental oke, visualisasi segala macam. Tapi menurut saya yang bikin mental kuat apa? Kalau sudah kejadian gitu. Ya dengan ditempa dengan pengalaman-pengalaman gagal segala macam, itu justru bikin mental kuat gitu loh. Gak mungkin di depan tuh mental udah kuat duluan, nggak mungkin. Kekhawatiran itu normal ya. Dan ketika dia belum punya pengalaman, belum punya ilmu, belum segala macam, gimana mental bisa kuat gitu loh. Iya juga sih Ya coach. kan? Kalau misalnya dia belum pernah merasakan jatuhnya, gimana mentalnya kuat gitu kan. Jadi tetap harus dilewati itu semua gitu loh. Ya jadi itu. Jadi pertama ya tadi ilmunya harus dibanyakin dulu. Ilmu itu kan bisa belajar di depan. Tidak seperti hanya pengalaman. Kalau pengalaman ya harus dialami dulu baru dapat pengalaman. Seiring berjalannya waktu gitu ya coach ya kalau pengalaman. Pengalaman itu harus dialami dulu kan baru punya pengalaman ya. Gitu. Saya belum punya pengalaman Pak. Ya iya, orang belum dialami, belum mengalami ya. Ya belum mengalami belum punya pengalaman gitu. Jadi harus mengalami dulu gitu ya. Saya belum punya pengalaman kalau bisnis jatuh. Ya iya belum mengalami bisnis jatuh. Berarti harus gimana seperti pengalaman? Mengalami dulu bisnis jatuh. Gitu kan. Nah itu pengalaman. Tapi kalau ilmu tuh bisa belajar di depan, di awal gitu. Itu di startnya belajar ilmu gitu. Apakah dengan belajar ilmu itu semua terjawab? Enggak juga sih gitu ya. Pasti ada hal-hal di mana itu memang nggak bisa dengan ilmu ya, tapi dengan pengalaman. Karena pengalaman itu kan ilmu yang terbaik gitu. Pertama untuk menghilangkan atau minimalisir kekhawatiran tersebut tadi belajar banyak gitu ya. Belajar bisnis. Dan itu belajar itu memang nggak bisa sekali aja sih, terus menerus ya. Selama dia masih punya impian atau target yang lebih besar lagi harus belajar lagi. Gitu. Biar bisa bisnisnya itu berkembang gitu ya coach ya. Jadi anggaplah ya pengalaman buruk itu sebagai pengalaman gitu ya, just pengalaman. Dari situ kita ambil pelajaran apa yang bisa digunakan di masa depan gitu. Itu dilakukan menghilangkan
bukan menghilangkan ya, minimalisir kekhawatiran tadi. Nah, oke teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki ilmu pengetahuan dulu dalam bidang berbisnis ya, Coach ya. Dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, pastinya ketika kita mendirikan bisnis nih, kekhawatiran kita akan berkurang. Oke. Selain ilmu pengetahuan, ada hal lagi yang harus kita persiapkan nggak sih, Coach, supaya khawatir itu berkurang? Satu-satunya sih itu sih. Satu-satunya itu. Mau apa lagi gitu ya. Mhm, Dari situlah nanti akan berkembang ke hal-hal lain gitu ya. mhm. Bagaimana mereka mencari modalnya, apalah, jangan modal dulu lah ya. Mungkin udah mikirin belum mau bisnis apa gitu loh. Kesiapan dalam membuka bisnis usahanya gitu ya, Iya, Coach ya? maksudnya sudah tahu kan bisnis yang mau dijalani apa Mhm, mhm. gitu kan, bisnis food and beverage, bisnis pakaian, bisnis Mhm, jasa juga jasa apa gitu kan, mhm, segala macam mhm, gitu ya. Itu yang ini sebetulnya kan pertama orang ketakutan, kekhawatiran itu karena apa? Karena mereka menghadapi sesuatu yang belum mereka alami mhm. dan yang apa ya, sesuatu yang tidak ini ya, tidak pasti gitu. Iya kayak Ketidakpastian. ketidakpastian, benar, Itu Coach. yang bikin orang khawatir ya. Karena penuh tanda tanya Iya, nih. gitu kan. Apalagi ujuk-ujuk saya mau berbisnis tapi saya mau penghasilan bisnisnya sama dengan gaji saya gitu kan. Mhm, Rutin mhm, setiap bulan segitu. mhm, Ya, itu mah gitu kan. Ya nggak bakal bisa mulai kalau mhm, kayak gitu ya. mhm, Syaratnya udah banyak banget di depan gitu kan. Jadi ketidakpastian dalam penghasilan tetap itu juga yang bikin orang khawatir, mhm. ya kan. Tuh, naik turun penghasilannya itu kan jelas. Dan saya gimana hidup makan segala macam. Iya, Itu yang betul. mungkin kekhawatiran gitu Mhm, ya. mhm, Jadi ya kalau kayak gitu ya bisa yang biasanya saya amati dari klien-klien saya yang dulunya cerita ya mereka bagaimana mengawalinya, mhm. itu ya mereka nggak langsung eh, apa ya, bakar kapal, ibaratnya bakar kapal itu apa, Maksudnya gimana, Coach? keluar dari pekerjaan terus langsung berbisnis gitu. Tapi Mmm. mereka merintis dulu bisnisnya sambil terus bekerja gitu ya, nanti sampai titik tertentu baru mereka keluar gitu ya. Jadi dia tetap mempertahankan pekerjaan Mm-mm. tetapnya sambil merintis usaha bisnisnya dulu Ya ya, kalau Coach ya? memang dia memang awalnya memang karyawan ya, Mhm, kalau emang sejak lahir atau itu nggak pernah kerja ya sebagai karyawan ya mhm, memang dia udah tertempa untuk berbisnis ya, mungkin dari mmm, orang tuanya atau apa. Nah itu mereka bisa lebih ini ya, lebih tahu sih bahwa risikonya itu seperti ini dan mereka sudah eh, apa ya, sudah ada yang membimbing kan mhm, gitu. Jadi mereka bisa menjalaninya tanpa ini ya, tanpa berpikir harus punya penghasilan tetap. Karena mereka belum mmm. pernah punya penghasilan tetap gitu kan. Iya. Gimana caranya dia punya penghasilan tetap dengan bisnisnya dia gitu ya, Coach ya? Enggak, maksudnya gini, justru mereka itu menjalankan usaha itu karena dia tahu itulah penghasilan yang didapat itu pastinya nggak akan tetap gitu ya. Karena sejak Mmm, awal mereka sudah tahunya itu gitu kan. mhm, mhm. Karena apa? Karena mereka belum pernah menjadi karyawan. Begitu Mmm. menjadi karyawan udah tahu enaknya penghasilan tetap, itu yang bikin khawatir kalau mulai bisnis. Oh, oke, oke, benar, benar. Mungkin juga ini teman-teman pernah merasakan seperti ini kayak bimbang Mhm, gitu ya, Coach ya? Sama nih gitu. seperti saya. Iya, apalagi udah punya anak, istri kan Mhm, gitu. mhm, Ya jadi ya Kak, siapa juga yang nyuruh harus ekstrim berhenti dulu baru mhm, mulai bisnis kan gitu. mhm. Ya harus dari awal ya. Tapi ya tentu ada yang harus dikorbankan tetap. Apa tuh, Coach, yang Waktu dikorban? dan tenaga terutama ya. Ketika Mmm, selesai bekerja baru jalankan bisnis itu kan nggak bisa barengan kan. mhm, mhm. Jadi harus ada waktu dan tenaga yang tadinya dipakai buat santai-santai, leyeh-leyeh, sekarang harus Mikirin mikirin bisnis gitu bisnisnya. kan, gitu. Jadi ya Oh, semua hal itu ya bagaimana mereka bisa menentukan dengan jelas ya harus ditentukan sendiri ya, atau ya carilah seorang coach gitu kan untuk bisa memfasilitasi mereka untuk mengambil keputusan gitu. nah, oke. Nah, teman-teman jadi seperti itu ya, kenapa sih banyak orang yang khawatir dengan takut mendirikan Mhm, bisnis. Nah, tadi ini udah disampaikan oleh Coach Aditya gitu ya, mhm, Coach. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga perlu nih, Coach, mempelajari khususnya tadi kan karena ilmu itu kan begitu penting ya, Coach, ya. Mungkin di sini teman-teman mau mengikuti pelatihan yang khususnya di bidang bisnis ataupun strategi bisnis, teman-teman bisa mengikuti pelatihan di mana sih, Coach? ya jadi carilah pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh SIM gitu. Karena sudah dipastikan yang diajarkan adalah coaching, bukan ilmu lain gitu ya. Nah, silakan buka di www.corporateconsulting.com, cari program pelatihan dan sertifikasi internasional coaching.
situ. Bisa baca-baca isinya seperti apa, dan kalau tertarik langsung daftar, ada nomornya di situ. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dilayangkan di kolom komentar supaya bisa menjadi next pembahasan kita berikutnya. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Wijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.